bayangkan, kalau APBN kita 3.000 triliun, otomatis negara atau pemerintah wajib mengalokasikan hanya untuk dana desa itu 300 triliun. Wow. Padahal tahun 2023 alokasi dana desa sudah mencapai 70 triliun. Jadi sekali lagi saya mohonkan kepada negara, pemerintah, dan DPR jangan mudah mengikuti desakan dari siapapun, termasuk dari kepala desa. Kepala desa memang rakyat, tapi mereka tidak mewakili kepentingan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari Minggu tiba-tiba ada pengumuman dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kalau Car Free Day pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 ditiadakan. Orang bertanya-tanya, ada apa? Kok Car Free Day yang menjadi ajang olahraga warga Jakarta ini ditiadakan? Ternyata ini untuk mencegah terjadinya kerumunan massa, karena pada waktu itu akan ada event demonstrasi yang dilakukan kembali oleh puluhan ribu aparat desa, mulai dari APDESI, Asosiasi Perangkat Desa, ada juga Asosiasi Badan Musyawarah Desa, dan sebagainya lah. Nah, beberapa waktu yang lalu para kepala desa ini ngotot minta jabatannya diperpanjang 1 periode 9 tahun dan bisa dipilih 3 kali. Artinya seorang kepala desa bisa menjabat menjadi kepala desa itu bisa 27 tahun. Tapi begitu usulan dari dia itu kita serang dari segala penjuru, seluruh masyarakat menyerang, termasuk saya menyerang dengan sangat kuat, akhirnya mereka menarik usulannya. Mereka punya malu ternyata. Nah, ternyata ini diulangi lagi. Sekarang tuntutannya berbeda, bukan masalah perpanjangan jabatan, tapi minta alokasi dana desa ditingkatkan menjadi 10% dari APBN. Nah, bayangkan, kalau APBN kita 3.000 triliun, otomatis negara atau pemerintah wajib mengalokasikan hanya untuk dana desa itu 300 triliun. Wow. Padahal tahun 2023 alokasi dana desa sudah mencapai 70 triliun. Setiap desa mendapatkan sekitar 800 sampai 1 miliar per tahun. Ini sebetulnya harusnya disyukuri oleh para kepala desa ini. Itu pun dengan limpahan rezeki untuk pembangunan desa pun banyak juga yang ditilep alias dikorupsi oleh kepala desa. Apalagi kalau akan ditambah lagi 10%. Sahabat Indonesia, alokasi yang diatur oleh undang-undang itu hanya alokasi pendidikan, yaitu 20% dari BPN. Karena masuk akal. Alasannya memang untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Nah, kalau desa, dana desa, itu kan hanya untuk satu desa itu. Padahal di sisi lain, pemerintah juga melakukan program-program lain yang ujungnya menyasar desa juga. Jadi jangan dipikir bahwa pemerintah mengeluarkan dana desa 800 juta per tahun, kemudian pemerintah tidak membangun lagi desa. Tidak, masih banyak program untuk pembangunan di desa ini. Artinya
Ini menurut saya adalah permintaan yang lunjak dari kepala desa. Sahabat Indonesia, mungkin Anda orang kota tidak tahu bahwa kepala desa di kota sama di kabupaten itu berbeda. Kalau kepala desa di kota disebut lurah, lurah ini biasanya adalah ASN yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Sedangkan kepala desa itu dipilih langsung oleh warga. Jabatannya 6 tahun. Kemarin dia protes minta 9 tahun, akhirnya kita patahkan nggak jadi. Dan di samping ada insentif dari negara untuk jabatan kepala desa, mereka pun mendapatkan inventaris bengkok namanya. Tanah bengkok itu adalah tanah garapan yang cukup luas yang dialokasikan untuk perangkat desa. Itu merupakan inventaris yang diberikan oleh negara kepada kepala desa dan perangkat di sana selama mereka menjabat. Kalau mereka mendapatkan tanah bengkok sekitar 2 hektar misalkan, itu bisa ditanamin terus atau disewakan, mendapatkan hasil. Belum lagi insentif-insentif yang lain, belum lagi dana desa 800 juta sampai 1 miliar per desa per tahun. Sekarang mereka minta ditingkatkan lagi. Wow. Mereka berharap satu desa mendapatkan sekitar 3 miliar per tahun. Ini menurut saya permintaan yang terlalu aneh-aneh, ngelunjak, dan mereka tahu persis mengapa disampaikan sekarang, karena mereka merasa ini tahun politik, biasanya mudah merayu partai-partai di DPR. Kenapa? Mereka bisa melakukan transaksi dagang sapi dengan partai-partai. Saya ingatkan di sini partai-partai jangan mau melakukan transaksi dagang sapi dengan siapapun termasuk dengan kepala desa. Kenapa? Permintaan mereka berlebihan dan sangat membahayakan APBN kita. Saya setuju dengan ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau mereka mau minta dana lebih, kerja dulu. Benar. Buktikan dana desa yang 800 juta ini bermakna, bermanfaat, kemudian bisa ditingkatkan. Dan itu pun selektif, tidak bisa seluruhnya digebiah-uyah, digeneralisir, harus ditambah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada masyarakat bahwa pembangunan di desa tidak hanya bersumber dari dana desa, tapi ada program-program lain dari pemerintah, mulai dari PUPR, dari pertanian, dari kehutanan, perkebunan, kesehatan, koperasi, itu banyak yang ujungnya menyasar desa. Jadi sebetulnya jujur saya harus katakan, cukup asalkan kapasitas sebagai kepala desa itu mumpuni, bisa mengelola semua potensi pendanaan yang masuk di desanya. Jadi sekali lagi saya mohonkan kepada negara, pemerintah, dan DPR, jangan mudah mengikuti desakan dari siapapun, termasuk dari kepala desa. Kepala desa memang rakyat, tapi mereka tidak mewakili kepentingan rakyat. Saya curiga, justru saya bertanya-tanya, mengapa mereka minta dana begitu spektakuler. Sekarang 70 triliun per tahun seluruh desa, kemudian mereka minta alokasi 10%. Dasarnya apa? Mereka tidak mau menjelaskan secara politik, bahwa mereka mengatakan bahwa Indonesia dibangun dari desa itu benar, tapi tidak harus dengan cara menggelontorkan uang cash terlalu banyak ke desa, karena yang terjadi bisa juga akan menjadi bancaan atau korupsi gaya baru di desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah, DPR menurut saya jangan mendengarkan tuntutan dari mereka, tolak tuntutan mereka,
mereka ini hanyalah orang-orang yang sangat ambisius, yang tidak tahu menurut saya amanah yang dipegang. Mereka ini seolah-olah penguasa desa, padahal mereka ini adalah orang yang diberikan amanah oleh warga untuk memimpin administrasi di desa itu. Bukan penguasa desa mereka. Dan sekarang pun sudah terlalu banyak desa-desa yang ada indikasi korupsi dana desa. Apalagi kalau ditambah penambahannya lebih dari 300% lagi. Wow. Jangan presiden tekan menekan minta anggaran melalui demonstrasi ini diluluskan, karena akan menjadi presiden buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Mudah-mudahan opini saya ini bisa menyelamatkan negara dari rongrongan siapapun, termasuk dari kepala desa. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy SK.